Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Lisaka. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 1 kelas 1B, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan identitas artikel, yaitu etika, moral, dan tanggung jawab keilmuan yang ditulis oleh Imam Basori dengan judul buku Etika Keilmuan, moral yang ditulis oleh A. Susanto dengan judul buku Filsafat Ilmu, dan tanggung jawab keilmuan yang ditulis oleh Sidi Ghazalba dengan judul buku Sistematika Filsafat. Apa itu etika? Pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu tentang yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Istilah etika atau etis memiliki banyak arti. Secara etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos atau etikos, yang mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, dan cara berpikir. Dalam pemahaman lain, ethos diartikan sifat, watak, kebiasaan atau tempat biasa, sedangkan kata etikos berarti susila, keadapan, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Pandangan filosof tentang teori-teori etika. Pada umumnya, pandangan-pandangan mengenai etika yang berkembang di belahan dunia ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu etika hedonistik, utilitarian, dan deontologis. Hedonisme mengarahkan etika kepada keperluan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya kesenangan bagi manusia. Etika utilitaristik mengoreksinya dengan menambahkan bahwa kesenangan atau kebahagiaan yang dihasilkan oleh suatu etika adalah kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Etika deontologis memandang bahwa bagi perbuatan etis adalah rasa kewajiban. Objek etika. Objek penyelidikan adalah pernyataan-pernyataan moral yang merupakan perwujudan dari pandangan-pandangan dan persoalan dalam bidang moral. Menurut poet Jawiatma mengungkapkan bahwa yang menjadi objek etika adalah sebagai berikut. Tindakan manusia dinilai oleh manusia lainnya melalui tindakannya. Kehendak bebas. Kalau tidak ada kesengajaan, pada prinsipnya tidak ada baik buruk. Determinisme. Aliran yang mengingkari adanya kehendak bebas dalam filsafat disebut determinisme. 4. Ada kehendak bebas. Adapun kajian yang diutarakan di sini adalah kehendak bebas dalam arti kemampuan memiliki kalau ia melakukan suatu tindakan. Gejala-gejala tindakan. Walau tidak dapat menunjukkan batas-batasnya, tetapi dalam pergaulan biasa setiap manusia mampu membedakan tindakan sengaja dan tidak sengaja. Kesengajaan itu merupakan faktor terpenting dalam menjalani suatu kehidupan supaya berubah lebih baik. Penentuan istimewa. Manusia memang terbatas, tetapi keterbatasannya itu justru mengistimewakannya. Ia melebihi makhluk lain di dunia sebab ada penentuan istimewa, yaitu ia dapat memilih. Apa itu moral? Moral, istilah moral berasal dari bahasa
mos, dalam artinya jamaknya mores, berarti adab atau cara hidup. Etika dan moral maknanya sama, tetapi dalam pemakaian sedikit berbeda. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Menurut Sudarsono, istilah etika, moral, dan akhlak adalah sama. Kata moral menurut bahasa sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral dibedakan menjadi dua macam, yaitu moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengejawantahan dari pancara ilahi, disebut juga hati nurani. Moral terapan adalah moral yang didapat dari ajaran filosof agar yang menguasai pemutaran manusia. Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, jadi bukan mengenai baik buruknya begitu saja. Bidang moral adalah kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku tertentu dan terbatas. Apa itu tanggung jawab keilmuan? Tanggung jawab keilmuan, Bacon menyatakan filsafat menjadikan semua pengetahuan tanggung jawabnya. Filosof mensintesakan kerja ilmuwan-ilmuwan dan mengarahkannya kepada kebutuhan manusia semaksimal mungkin. Contohnya seperti arsitek yang mensintesakan kerja tukang-tukang dan pengarahannya kepada keperluan si pemilik dan sebagainya. Ada banyak pendapat ahli yang mengungkapkan masalah ini, tetapi sedikitnya ada beberapa sikap yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan, antara lain seorang ilmuwan harus bersikap selektif terhadap segala informasi dan realitas yang dihadapinya. Seorang ilmuwan sangat menghargai terhadap segala pendapat yang dikemukakan oleh orang lain, oleh para ilmuwan lainnya. Memiliki keyakinan yang kuat terhadap kenyataan maupun terhadap alat indera serta budi adanya sikap positif setiap pendapat atau teori terdahulu yang telah memberikan inspirasi bagi terlaksanakannya peneliti dan pengamatan lebih lanjut. Selain adanya sikap positif, ilmuwan juga memiliki rasa tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan agar terus melakukan penelitian atau riset. Seorang ilmuwan harus memiliki akhlak atau sikap etis yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu kebahagiaan manusia, khususnya untuk pembangunan bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi